Halo pemirsa, semangat pagi. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan Anda akan tetap selalu sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Dan tentunya Anda akan merasa happy selalu dengan raihan beberapa aktivitas yang menyenangkan di hari ini. Jumpa lagi dengan saya, channel Keli SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Kali ini saya lagi berada di Ketingan, di sanggar pembelajaran kesenian, khususnya di seni pedalangan di Sunu Aji Budoyo, Ketingan Tirto Adi Melati Sleman, Yogyakarta. Seperti apa pemirsa? Ikuti dan tonton terus video ini sampai selesai hanya di channel Keli SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Pembelajaran seni budaya, khususnya seni pedalangan, merupakan salah satu bagian penting dalam pelestarian budaya tradisional. Seni pedalangan adalah seni pertunjukan yang menggabungkan berbagai unsur seperti wayang kulit, gamelan, dan tembang dalam proses pembelajaran seni pedalangan. Siswa tidak hanya diajarkan tentang teknik memainkan wayang, tetapi juga mengenai filosofi dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita-cerita yang dibawakan. Pada dasarnya, seni pedalangan mengajarkan siswa tentang pentingnya kreativitas, disiplin, dan penguasaan emosi. Pembelajaran ini melibatkan pengenalan terhadap tokoh-tokoh wayang serta cara menghidupkan karakter-karakter tersebut melalui suara dan gerakan. Selain itu, siswa juga akan mempelajari tentang alur cerita, simbolisme, dan pesan moral yang terkandung dalam setiap pertunjukan wayang. Melalui pembelajaran ini pula diharapkan generasi muda dapat lebih menghargai seni dan budaya tradisional Indonesia. Tidak hanya itu, seni pedalangan juga mengajarkan pentingnya komunikasi, kerjasama, serta rasa tanggung jawab dalam setiap pertunjukan. Sebagai bagian dari warisan budaya, seni pedalangan menjadi sarana yang efektif untuk pengenalan nilai-nilai luhur bangsa kepada masyarakat. Berikut wawancara kami dengan salah satu guru pengajar di seni pedalangan Sunu Aji Budoyo, Ketingan Tirto Adi Melati Sleman, Yogyakarta. Salah satu daripada pengasuh seni pedalangan kali ini dengan Mas Sinten Mas. Nderek pentepangaken nami kula Sang Bathara Arka, tapi saged pun wastani Arka. Nggih. Ternyata Mas Arka pemirsa. Mas Arka ini adalah salah satu daripada pengasuh seni pedalangan Sunu Aji Budaya di Sunu Adi Budaya Ketingan Tirto Adi Melati Sleman, Yogyakarta. Mas, ini panjenengan ngasuh di sini sudah berapa lama? Kurang lebih dari tahun 2020 ya. 2020 3 tahun di sanggar Sunu Aji Budoyo. Nah, sampai sejauh ini sudah berapa siswa ini semuanya kurang lebih kira-kira? Untuk pedalangan kalau di sanggar ini kan ada
kelas, ada kelas pedalangan, karawitan dan karawitan pemuda dan karawitan bapak. Untuk yang pedalangan, yang anak-anak ada sekarang sudah 4 siswa. Ya, kelas 1 dan kelas 2. Lalu untuk yang karawitan pemuda itu kurang lebih sekitar 6 sampai 7 orang. Kalau karawitan bapak itu ada sekitar 10 orang. Berarti panjenengan bukan cuma ngajar ini, tapi beberapa ya. Ada beberapa kegiatan dari seluruh aktivitas pembelajaran karawitan. Terus Jadi tadi dan karawitan ada 4 ya Mas ya. 1 pedalangan anak-anak ya, lalu kedua ada karawitan untuk pemuda, lalu ada karawitan untuk bapak-bapak, dan ada karawitan untuk ibu-ibu. Tapi kebetulan yang karawitan untuk ibu-ibu bukan saya yang mengambil. Nggak apa-apa. Kenapa Mas panjenengan senang dengan seni budaya seperti ini Mas? Sebenarnya dari kecil Pak, saya dari kecil sudah suka dengan kesenian, khususnya wayang. Awalnya hanya suka wayang, tapi lama-kelamaan merambat ke gamelan, ke kebudayaan yang lain. Kenapa ini perlu mesti dibudayakan? Kenapa dilestarikan? Karena sekarang semakin jarang sih Pak, anak muda atau anak-anak yang suka dengan budaya, khususnya wayang ataupun gamelan. Jadi ya harapan saya kepada siswa-siswa Sunoaji, ya semoga tidak hanya sampai di sini, tapi bisa berkelanjutan untuk melestarikan kebudayaan. Inilah pemirsa, salah satu dari pemuda masa kini, pemuda milenial katanya orang itu, yang sampai saat ini masih menggeluti di bidang budaya, seni dan budaya. Luar biasa pemirsa, merasa bangga sekali karena ternyata di Sanggar ini banyak beberapa pemuda-pemuda yang eksis dan senang sekali dengan budaya Jawa. Menurut panjenengan Mas, budaya Jawa itu seperti apa nih panjenengan? Budaya Jawa khususnya untuk karawitan tentunya adalah suatu hal yang menarik ya, karena mungkin kalau orang sekarang atau anak-anak mungkin dolanane wong tua apa satu hal yang membosankan, bahkan lebih banyak tertarik ke lagu-lagu kekinian tinimbang karawitan. Tapi sebenarnya jika kesenian dari karawitan atau pedalangan itu jika diolah, jika dikemas dengan kemasan modern, saya kira akan lebih menarik lagi, akan lebih menarik. Dan saya kira mungkin mereka yang awalnya tidak suka dengan wayang malah bisa menjadi suka dengan wayang. Banyak sekali keistimewaan dari kebudayaan itu, dari karawitan ataupun dari pedalangan. Dengan siapa tadi Mas? Mas Arka. Saya dari channel YouTube PliSP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Nah, sampai sejauh ini menurut panjenengan, menurut sepengetahuan panjenengan, budaya Jawa, terutama gamelan, wayang dan sebagainya ini, selain di Indonesia, ini sudah berkembang di mana nih Mas? Kalau wayang sendiri kan memang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Sebenarnya kalau di Indonesia sendiri, wayang itu sudah ada di beberapa daerah seperti di Sasak, wayang Papua itu ada, wayang Banjar itu juga ada, lalu ada beberapa wayang lagi dari berbagai daerah. Kalau untuk globalnya itu di tetangga kita Malaysia juga punya wayang, Thailand itu juga ada wayang, lalu Jepang atau Cina itu juga memiliki wayang sendiri dengan gayanya masing-masing. Nah, ini yang terakhir kalau untuk Suriname ya, karena yang saya dengar adalah Suriname itu mayoritas
penduduknya orang Jawa. J. Ini di sana juga ada Klonengan, ada Jatilang, ada wayang, ada dan lain-lain lah, semua budaya Jawa. Menurut panjenengan seperti apa? Ya menurut saya bagus sih, sehingga budaya kita itu bisa dikenal oleh masyarakat luas, masyarakat di luar Indonesia. Tetapi alangkah baiknya ketika masyarakat yang ada di luar Indonesia itu juga mengetahui bahwa wayang itu milik Indonesia dan gamelan itu milik Indonesia. Jadi sehingga tidak terjadi kasus pengeklaiman budaya yang dilakukan oleh bangsa lain seperti itu, negara ya lain ya. Baik, ini yang terakhir ya Mas ya. Terakhir, apa yang menjadi harapan Mas Arka dengan adanya kesenian baik mungkin di Sanggar ini atau di seluruh Indonesia pada umumnya? Harapannya seperti apa? Harapan saya ya semoga semakin berkembang dan terlestari, karena mau tidak mau yang namanya kebudayaan atau kesenian itu harus mengikuti berkembangnya zaman. Jadi kita harus bisa mengikuti modernisasi zaman. Yang saya harapkan adalah semakin banyak generasi muda yang cinta dengan kebudayaan, semakin banyak anak-anak yang suka dengan budaya. Boleh sekiranya menyukai budaya luar seperti lagu-lagu luar, tapi jangan lupakan budaya kita sendiri. Ya. Oke Mas Arka, terima kasih sekali. Terima kasih atas bincang-bincangnya di sore hari ini. Mudah-mudahan Mas Arka tetap sehat, tetap semangat. Amin, amin. Dalam melestarikan budaya Jawa, dan moga-moga ke depan semakin meremboko ya Mas ya. Amin. Panjenengan juga tetap sehat ya Mas ya. Tetap sehat sehingga dapat melaksanakan aktivitasnya seperti biasa. Siap. Terima kasih. Matur suwun. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kami dengan Mas Arka selaku salah satu daripada pembina di Sanggar Sunu Aji Budoyo Ketingan Tirto Adi Mlati Sleman, Yogyakarta. Demikian pemirsa sajian kami. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Tetap semangat luar biasa. Ingat, senyum itu indah. Mari kita bersama-sama menjaga, melestarikan, dan menumbuh kembangkan budaya kita Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta share sebanyak-banyaknya kepada teman, sahabat, famili dekat, rekan bisnis, dan handetolan dimanapun berada di seluruh Indonesia. Sampai jumpa di konten-konten kami berikutnya. Salam sehat, salam santun, salam Indonesia seutuhnya. Salam channel Kli SP, channelnya orang Jogja yang memang istimewa. Salam budaya.